Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkali. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 11 di kanan. Man rama lu'un lisabinati yaka waibamu wayamusu bahkan sumaduran aswalan. Siapa menghendaki mutiara, hendaklah ia menumpangi kapal, umpat di kapal, karena mutiara itu ada di dasar laut. Hendak ke laut menumpang kapal dan menyalahi laut, barulah dia mendapat mutiara. Sudah menumpang kapal, mau menyelam. Kalau sudah menyelam ke laut, payah. Kalau yang pakai kapal, yang masukin. Tapi bila tajur menyelam payah, baru dapat mutiara. Makanya orang-orang mereka itu memayah-mayahkan diri untuk beramal ibadah, karena hendak menembus kepada hakikat, hendak mendapatkan mutiara, harus memayahkan diri menyelami laut, dan sebelum menyelam harus menumpang kapal. Kapal itu adalah syariat, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, syariat kapalnya. Baru menambah dengan amal yang payah-payah menurut nafsu, berat menurut nafsu. Sebenarnya amal pada berat, yang berat itu nafsu. Menjaga malam beribadah pada berat, tapi yang berat itu nafsu, karena ingin beribadah. Buktinya bila kita bekerja malam kadang beribadah, tahan aja. Ngopi di barat satu, bikin satu, tahan aja. Berarti sebenarnya pada berat. Tapi kenapa kita pada awal beribadah malam jam satu? Karena nafsu keberatan. Karena nafsu keberatan, maka alih. Nah, orang-orang hendak mendapatkan ilmu ma'rifah kepada Allah, itu memayah-mayahkan diri di dalam beramal ibadah. Berarti menyelam lautan itu payah, tapi payah itulah nanti akan mendapatkan mutiara, karena mutiara itu ada di dalam lautan. Telah terdahulu musannif mengumpamakan yang tiga perkara itu, yaitu syariat seperti kapal, barika seperti laut,
dan hakikat seperti mutiara yang mahal harganya tidak mendapatkan mutiara kecuali orang yang mau berjalan di laut. Tidak bisa ke laut kalau tidak ada kendaraan kapal menuju ke sana. Nah, satu, ketahuilah hai saudara-saudara yang mencari keridaan Allah, bahwasanya tingkatan ma'rifah kepada Allah itu ada beberapa bagi. Nah, tapi yang mendapatkan ma'rifah tadi bersyariat Allah, bertarikah, memayah-mayahkan diri dalam amal sunat. Nah, baru dapat ma'rifah tadi. Nah, ma'rifah itu ada beberapa bagi. Pertama, ma'rifah ilmu yakin, yaitu setelah mempelajari ilmu tauhid dengan mengerti sifat 20 tamatnya yang wajib bagi Allah ada 20, lawannya pula ada 20, 40 ya. Satu yang harus bagi Allah 41, 4 yang wajib pada Nabi, 4 yang mustahil lawannya pada Nabi, 4, 1 yang harus 9, 41 tambah 9, 50. Begitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkumpul 50. Apa itu iman? Mengerti Allah bersifat wujud, artinya ada. Allah itu ada. Adanya berubah alam, berubah alam, siang menjadi malam, malam jadi siang, pasang jadi surut, surut jadi pasang, naik belok ke jalan aspal. Pada matahari 2 jam 3 jam ke depan, jadi lagi belok. Jadi dalam kali kemana belok tadi? Ada yang makan. Siapa? Allah Maha Ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengadat, dan seterusnya. Nah, lalu tempat apa? Ada Allah, di balik itu Pengadat. Nah, dengan ilmu dapat pula mendirikan dalil akal sendiri hingga tersimpulah dalam hatinya kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Dia telah lepas kewajiban belajar ilmu tauhid karena dia percaya kepada Allah. Allah itu ada, Allah kuasa, Allah Pengadat, tidak ada yang terjadi kecuali itu adalah sudah kehendak Allah. Maka itu bersabar, bersyukur, bersabar. Yang kedua, ma'rifah ainul yakin, yaitu setelah dia berpengetahuan ilmu yang fardu ain tersebut, maka diamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan dibukakan Allah kemenangan yang lebih nyata daripada yang pertama tadi, sehingga dia dapat memandang Allah dengan mata hatinya, sehingga selalu terpandang Allah ada di balik itu perkara. Orang berumah dan orang-orang yang berumah, padi, masak, buruk, dan tangan. Nah, ampun perumahan ini, kalau mengampuni buruk, ya ada awal. Saya juga mengampuni buruk, namanya rumah satu langganan, buruk dikapuni kerabat. Ada yang mengampuni buruk itu, lalu dan ampunnya ini
berulang keuangan berkurang di kampung AMBN sajak tetap luas halaman pasang itu ada di kelompok neo kain di atas ada di topi belum silawar kainnya ditarik ke gunung. Itu kalau ditarik itu gerak apa itu yang aja dulu orangnya menyesai supaya buah menoleh ada kekalin kosong isi kulit garam. Jadi bila ditarik terbunyi kelentar jadi dua menoleh ada yang habis dua gerakan. Karena kalau melakukan dua jangan tahu kalau kita ambil jangan tahu dirinya pikirannya itu orangnya ada lain. Nah maka apa itu dipasangnya sebelah sana pasangnya sebelah sini pasangnya tarik untuk jadi 4 kali nyatu atau berubah. Jadi tidak ditarik bergerak kapalnya yang menurut gunung karena itu jadi ini begitu itu menarik begitu ditarik kan berbunyi apa nih letak orang yang tahu yang ngerti apa itu kenapa yang bergerak karena ampulnya menarik. Orang yang ngerti kita berbeda, lalu kita bisa bergerak kepada Allah dari bergerak. Jadi begitu melihat apa berbuya kepada Indo ada buya, kepada Indo ini, sudah lama bersama dengan Indo, media yang bergerak. Jadi begitu melihat apa berbuya kepada ini Indo. Maka kita ada dalam kampung dengan apa yang bisa bercembung ada. Lalu begitu apa ayat buang kerabat kita ada etikat kan apa yang bercembung. Tapi yang musik itu cuma apa diamnya. Maka tahulah buang kerabat. Karena buang kerabat gawi itu bukan apa yang bergerak. Ini orang menarik, makanya kita hanya yang merasa kita, tapi diperlukan Allah di hatinya itu naik kepada ainul yakin. Yang ketiga sudah begitu, bagaimana lagi melihat sesuatu kepada Allah diberi kemudahan. Melihat apa yang terpandang dalam hati itu menarik. Melihat kebukaan bulan di dalam matahari timur. Melihat ada Allah makhluk. Timbulan yang keempat makrifah hakul yakin, yaitu setelah ia mendapat makrifah yang kedua tadi dan telah melekat di dalam pandangan hatinya wujud yang sebenarnya, maka pengenalan yang nomor 2 dan 3 ini tidak menyalahi daripada ilmu yakin tadi, tetapi keduanya ini adalah hasil daripada pengenalan yang pertama dan yang kedua itu tidak didapat dari guru ya, dan tidak mungkin pula dipelajari. Itulah dinamakan ilmu laduni atau ilmu robbani, dirinya adalah bersama Allah. Tidak berbeda, jangan sampai itu karena amal adalah bedanya ya, jadi kita sampai di situ bedanya. Nah, tingkatan kita ini itu yakin sampai ainul yakin. Aku yakin mungkin kita belum tahu.
Tapi kalau Ainul Yakin udah sehingga hati kan sakit. Tapi nggak ada di sini sakit kalau ketika ada lengkap belum sekedar tahu ini tidak. Tapi mengamalkannya ada apa? Kawan pertamanya melihat semua ini adalah kehendak Allah. Dan amal makhluk Allah. Jadi pertama, kenapa dia yakin, dia tahu. Kenapa dia yakin, dia melihat. Kenapa dia yakin, dia merasa. Itu namanya akal yakin. Ada di sebelah api, ada sabar. Orang membakar rumah, sampai ke atas. Atau berkata bohong. Kata sialan itu orang ada berkata bohong. Bulan puasa tadi, dari itu kelihatan asap. Begitu kita melihat asap, kita yakin pasti ada api. Berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan. Tidak mungkin asap ada namun api gede. Jadi asap rokok ada apinya. Bila apinya, jangan ada api, ada besok. Apa itu? Pokok sempurna, walaupun sempurna. Yang dia ada bakal besok. Berarti kalau ada asap menunjukkan pasti ada api. Yakinnya, tapi jangan melihat belum. Lalu dipakatinya untuk melihat Ainul Yakin, dia juga yakin. Tadi kan dari jauh api ya. Begitu berparah, iya juga ya. Kebakar orang. Sekarang dipakatinya, kok jepainya tuyul, iya juga ya. Api juga ya, iya tuyul. Aku yakin ya, merasakan atasnya api, aku yakin. Itulah ilmu lagi ini. Nah, itu kan dapat dari guru itu. Apabila menjadi guru, setiap asap pasti ada api. Nah, berarti ilmu yakin, saya tahu. Nah, kemudian dipakati, dilihat, memang betul-betul melihat. Apa yang terjadi terlihat ada Allah di balik itu mengatakan. Orangnya melihat dia tidak. Nah, lalu ketiganya merasakan panas itu ada dego. Itu ada dego lagi kayak kok panas saja. Ada tahu belinya berdua. Dua banyak kan panas ini ada apa? Bukan merasakan. Begitu itu lalu beliau merasakan memang panas hati. Orang yang sudah sampai kepada ilmu Rabbani merasa semua Allah panas. Ya, semua itu kehendak Allah. Kita ada budaya, ada cincin atau ulama. Kita pelajari cincin contohnya. Cincin itu jadi manis, bergerak jadi bergerak cincin. Siapa yang bergerak jadi tuan cincin. Cincin itu bergerak jadi bergerakan. Kita perlu cari jalan apa? Kalau bukan Allah mengerti apa santai, doa mau gitu. Ada dari mana? Yang tahu tak ada. Tidak perlu tak. Harimau tadi kayak apa ya? Tapi cukup amal. Tuan Syekh Abdul Fatihan jadi buku ulang buku buku muka ulang raya presiden masuk halaman baju bercamol halaman baju sebelah ada baju ini kenapa memandang ulang kok ya kok ulang kita bukan ulang tapi ada bukan ulangnya ada ulang rekan-rekan dalam anu kamar so pakai yang layak saja teman-teman masuk apa itu keluar di sini kita menganggap ulang kepada gede jadi ada orang kenapa? Kalau pasti
Nah, naik pula juga kayak nanti udah nanti ada udah sambung pelanggan jadi itu humor pada ini amal itu kalau amal toko juga ada bapak yang ada pada ulang begini ada pada ulang yang mana Allah jadi hidup berulang Allah ada nama kita di kampungnya ada kawan kita kok tapi itu akan beramal namanya yang kayu dari semua bintik dari semua sebagai yang melengkapinya kadang harimau kadang kaget dan nama ada mula sambunya ujung jika seseorang mendapat makrifat yang kedua macam itu dia tidak dapat juga mengajarkan kalaik orang terawat kita menganggap tangan kaki peluyur ada tawa kita menjelaskan kepada orang dan pada suaminya tapi ada tawa guru menjelaskan kayak apa bentuk panas ada tawa kamu kan merasa maka itu ada tawa berarti kada dapat dari guru panas kayak merasa panas apa dapat dari guru kada dapat seorang itulah namanya hikmah tafsir. Ilmu rabbani namanya ilmu laduni yaitu ma'rifat kepada Allah dan kepada kepada dia. Jadi kita tidak apa-apa jauh jadi keluar jika ada bersatu kita atau sampai kita dengan amal kemudian kita setiap ilmunya sejenis ilmunya Imam Syafi'i itu kita Imam Syafi'i sebenarnya juga berkala dengan apa Imam Syafi'i itu kata guru kami bila sini berkabulok sini nama Tuhan terbukakan kita kepala itu kan berarti dia itu kan berarti kelihatan sebagian Al-Quran kita tutup kepala ini kelihatan sebagian orang putih berhukum kelihatan tadi kita telah di mana putih berhukum kelihatan di mana kaum beresertifis kelihatan di mana kamar kita terlihat bagian kepala bagian kepala kelihatan rumah kelihatan ada Imam Syafi'i itu Syafi'iyan Al-Quran kelihatan ada kita tidak benar-benar Syafi'i rumah kelihatan Imam Syafi'i kata Al-Quran jadi kita akan mengambil dari dalam Al-Quran untuk apa? Al-Quran dari jadi kita bila ini itu ada perbedaan antara rasa ibadah jauh dari padanya. Jadi karena pemajaran karena dia adalah ilmu zauki yang diberikan Allah kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Demikianlah disebutkan di dalam syarah Kasyifatus Sajdah. Wa kadzat tariqatu wal haqiqatu ya akhi. Bidrai fi'li syari'atin lan ta'khud. Dan demikian hai saudaraku tarikat dan hakikat dengan tidak melakukan syariat tentulah tidak akan mendapat ia bersyariat dan hakikat lainnya tapi kada melakukan syariat sebaiknya kada puasa kada itu namanya kada bersyariat kada bakal dapat ilmu kita kada bakal dapat karena ia kada menjalani jalannya orang hendak bersama hanya menjalani jalan bersama maka bakal sampai
Orang sampai diberi kampas oleh saya, simpang ke kiri, kalau dia tunggal. Tidak harus ke kanan. Jadi bukan ke sana, sampai takut. Kenapa? Kesalahan jalan. Siapa orang kesalahan jalan? Jalan. Asal. Ada apa? Orang hendak main hakikat bersyariat pada kamu, karena tiap-tiap satu daripada yang tiga perkara itu hendak lagi kuat semuanya. Maka yang mula-mula sekali diwajibkan atas tiap-tiap kita ialah amal syariat. Jadi orang hendak main kepada tarikat itu supaya kalau diberi hanya tambah dengan amal sunnah biasa dan juga tambah bagiannya pulang biasa sembahyang asar tambah bagiannya biasa sembahyang maghrib tambah bagiannya terus saja dari nawaitu hanya sunat dan siapa-siapa maka yang mula-mula sekali diwajibkan atas tiap-tiap kita ialah amal syariat. Dan siapa-siapa mengamalkannya syariat akan dimudahkan Allah memasuki pintu mujahadah, yaitu mengerjakannya itu dengan penuh kesungguhan, dengan menuruti adab-adab yang sempurna dan ingin mengerjakan ibadah yang berat terhadap nafsu. Nah, ini ada wajib, tapi dijauhinya pada itu berat menurut nafsunya, itulah dinamakan amal tarikat. Jika dikerjakan seperti yang demikian itu, niscaya Allah akan membukakan nurul hakikat kepadanya. Berkata Imam Al-Qusayri rahimahullah, tiap-tiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat tidak diterima, dan tiap-tiap hakikat yang tidak diikat dengan syariat tidak berhasil. Main hakikat dari syariat tidak berhasil. Kata setengah ulama, barang siapa bersyariat dengan tidak sehakikat adalah fasik. Dia mengharap syariatnya, adanya merasa hakikatnya, semua itu dari Allah, fasik orangnya. Kemudian siapa-siapa berhakikat dengan tidak bersyariat adalah zindik pula, kafir zindik namanya. Peringatan, tiap-tiap orang mukmin itu meskipun telah meningkat tinggi derajatnya hingga sampai kepada derajat wali, tidak lepas ia daripada segala kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sekalipun si wali ada kawan. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Iblis mengaku sebagai Tuhan, berkata kepada Tuan Syekh, Abah tu langkah muharramat, aku bolehkan kepada engkau apa yang diharamkan. Lalu apa kata Tuan Syekh? Nefsa ya lain, pergi ikam hailatan. Tahu sini pada iblis. Kenapa tahu pada iblis? Karena kata Tuan Syekh, Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah memerintah dengan berbuat yang ada baik. Karena setiap kita sekalipun sampai kepada tingkat wali, maka wajib masih mengerjakan syariat
seperti wajib sebaiknya pada malam. Kalau ada orang yang tak lihat, kita ni kalau sudah mengerti semuanya, ya, sampai dia akan dihakikat, kita ada perlu sebaik lagi. Ada aliran kita yang ikut untuk mendesatkan, karena bagaimanapun ikatnya, kewajiban sebaiknya akan lepas dan puasa, dan siapa-siapa mengira bahwa orang wali dan orang yang telah sampai kepada derajat hakikat itu telah lepas daripada syariat, ada usaha sesuai yang menepi, tidak mengira, maka adalah dia orang yang menyangka sesat menyesatkan. Ada kabar lepas dari perintah Allah dan menjadi kafir, karena kewajiban itu tak dapat lepas daripada nabi-nabi. Nabi itu punya kewajiban, terlebih lagi terhadap wali, dan umumnya kita mukallaf semuanya ada bisa mengakui lepas dari kewajiban. Maka itu murtad nanti. Kalau ada makhluk lagi sebenarnya yang wajib murtad. Ada sepakat dan ulama mengatakan kewajiban tidak akan gugur sekalipun sampai kepada tingkatan para auliya Allah. Kemudian fa'alaihi tajibul lidhahiril jadi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talabidana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa taj'alna wa iyyakum min ahlil jannah wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.